Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandarina, program studi ilmu pemerintahan semester 6, NIM 105170514. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester atau UTS dari Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Baik, di sini yang dimana soalnya yaitu yang pertama, pengertian dari keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas keuangan negara. Di sini pengertian keuangan negara itu sendiri adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan hak milik negara. Dan keuangan negara juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Itu terkait atau termasuk ke dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Baik, yang kedua itu adalah asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Di sini ada beberapa asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Yaitu yang pertama adanya asas tahunan, yang dimana di sini yaitu memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. Yang kedua, asas universitas atau kelengkapan, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya pencampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Yang ketiga, asas kesatuan, yaitu mempertahankan hak budget dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto atau di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Yang keempat, adanya asas spesialitas, mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas di sini adalah berorientasi pada hasil dan mengandung makna bahwa sikap penggunaan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang keenam yaitu adalah asas profesionalitas, yaitu mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Yang ketujuh yaitu asas proporsionalitas atau pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Yaitu yang kedelapan adalah asas keterbukaan. Dalam pengelolaan keuangan negara, asas keterbukaan ini adalah mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Yang ke-10, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Itulah tadi dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara. Di sini pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimasukkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yang saya jelaskan yaitu ruang lingkup keuangan negara, di mana ruang lingkup keuangan negara di sini meliputi yang pertama yaitu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua yaitu kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Dan yang ketiga itu adalah penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah. Dan yang keempat itu adalah kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.
Yang kelima itu adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Yang keenam yaitu adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dan yang terakhir adalah kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Yayasan-yayasan di lingkungan kementerian atau lembaga atau perusahaan negara atau daerah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dengan menggelontorkan uang negara, yaitu ADD dan uang pilkada, yang dimana di sini menurut pendapat saya kebijakan pemerintah tersebut sudah tepat karena dengan adanya uang ADD dan uang pilkada untuk digelontorkan menanggulangi COVID-19 di sini bisa membantu masyarakat baik dalam segi kesehatan maupun dalam segi perekonomiannya. Karena di sini dalam segi kesehatan pemerintah desa juga bisa melakukan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya hidup sehat dan hidup bersih, memberikan hand sanitizer kepada masyarakat biar memutuskan tali rantai penyebaran dari virus COVID-19 tersebut. Dan juga dari dampak perekonomian juga bisa meringankan beban mereka dalam hidupnya, yaitu karena dengan adanya COVID-19 di sini perekonomian masyarakat sangat menurun karena banyak petani atau nelayan yang tidak bisa mencari uang atau keluar rumah karena dikarenakan pandemi virus corona ini. Jadi menurut saya kebijakan pemerintah tersebut sudah sangat bagus dan sangat tepat dalam menggelontorkan uang ADD dan uang pilkada tersebut untuk menanggulangi COVID-19 di sini. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.